Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi bersama kami dalam channel Philosopher Dialog. Jadi di sore hari yang berbahagia ini kami hadir kembali, rekod kembali setelah sekian lama ya, 4 bulan kita nggak pernah buat video, nggak pernah ketemu, bahkan ngopi pun nggak pernah. Jadi video ini dalam rangka untuk menjawab pertanyaan dari para viewer ya. Jadi ada yang tanya, beberapa orang, di mana channelnya, kok nggak ada lanjutan videonya gitu. Apa channelnya ke take down gitu loh. Apa karena kemarin kita terlalu kritis akhirnya channelnya tumbang? Juga saya rasa enggak. Jadi ini ada klarifikasi karena kedua rekan kita ya. Jadi kita ini ada tiga founder. Kedua rekan kita ini ada sesuatu tugas negara. Jadi seperti apa? Bung Panji bisa dijelaskan? Jadi sebenarnya Philosopher Dialog kan kita sama Udin ya. Sama si satu itu yang sing cameo ganteng kemarin itu loh, yang bikin risu, ya kan? Itu jadi kami berdua, alhamdulillah itu dipercaya, diamanahi oleh rumah sakit kita untuk mewakili tenaga medis yang disekolahkan di Jakarta. Gitu. Jadi kenapa sih kita harus sekolah di Jakarta? Ya. Kenapa nggak di Surabaya? Kalau di Surabaya kan bisa tetap kita bikin video kan? Pertanyaannya kan ini untuk ke Makassar. Kenapa kok harus di Jakarta? Kok nggak di kota lain? Gitu, ya, untuk sekolahnya. Jadi kan gimana? Kami kan disekolahkan untuk perbantuan tenaga di Makassar kan. Jadi di Makassar itu ada rumah sakit BUMN baru yang khusus menangani jantung dan otak gitu loh. Jadi ini sekali lagi ya, yang menginisiasi adalah BUMN. Berarti terima kasih untuk Bapak Erick Thohir dan begitu sama jajarannya lah ya, masalah kesehatan ini. Karena BUMN ini kan menangani di bidang kesehatan, maka BUMN ini bernama Indonesia Healthcare Corporation. IHC singkatannya ya, IHC. Jadi menangani khusus untuk yang masalah kesehatan. Lah, kita itu untuk menunjang kinerja di Makassar, rumah sakit jantung dan otak ya. Itu rumah sakit. Sebelumnya Bung Panji ini sekolah apa dulu ini? Sekolah apa? Oh ya, jadi kami berdua ini backgroundnya adalah perawat bedah ya. Perawat bedah ya. Jadi bedah. Untuk yang belum tahu ya, jadi Bung Panji sama Bung Udin ini mereka berdua adalah perawat, khususnya di perawat bedah ya. Pembedahan ya. Terus? Jadi harapannya nanti di Makassar kita bisa support ke pembedahan jantungnya atau Bro Udin itu nanti support ke bedah otaknya dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi istilahnya apa istilahnya untuk jantung itu? Kardiovaskuler. Nah, kardiovaskuler untuk yang awam ya. Terus yang untuk otaknya itu lebih tepatnya adalah neuroscience. Oke. Nah, jadi pusat persarapan lah ibaratnya gitulah ya, bahasa awamnya. Bahasa awamnya pusat persarafan. Jadi semua yang berhubungan dengan saraf itu maksudnya ke neuroscience seperti itu. Nah, terus segala sesuatu yang berkaitan dengan darah ya kan? Itu kardiovaskuler. Jadi jantungnya juga kita pelajari, pembuluh darahnya. Luas. Jadi pembuluh darahnya kita pelajari semuanya. Betul. Nah, harapannya apa? Kenapa sih BUMN ini IHC ini membangun rumah sakit di sana? Karena di Makassar itu kan kita tidak menutup mata bahwa dia adalah tempat transit hampir semua transportasi udara kan ya. Nah, harapannya orang-orang yang sakit ada gangguan kesehatan terkait jantung, terkait pembuluh darah, terkait otak atau pembuluh darah yang ada di otak itu nggak usah jauh-jauh datang ke Jakarta. Coba sih bayangin sih, orang timur, Indonesia Timur ingin berobat, dia harus berapa kos yang dia keluarkan gitu loh untuk berobat di Jakarta. Dengan harapan dia mendapatkan fasilitas yang terbaik, pasti mereka datangnya ke Jakarta. Bayangkan kosnya berapa, itu nggak efisien. Apalagi untuk kalangan menengah ke bawah, kasihan kan. Terus gini, jika memang seluruh wilayah Indonesia harus berobat di Jakarta,
sedangkan rumah sakit yang khusus menangani hal itu terbatas, akhirnya kan jadinya antri. Oke. Iya kan? Sudah Efisien sakit, ya? sudah sakit, perjalanan jauh, kosnya Harus besar, antri. antri lagi, coba bayangin. Jadi ini ibaratnya sedikit banyak kementerian ini ingin membuat yang tadinya Java sentris sehingga jadi Indonesian sentris. Jadi yang lebih dulu menyebar ya. Jadi pemerataan Oke. layanan kesehatan. Sehingga tenaga-tenaga yang terpilih yang diamanai itu sekolah di Jakarta, disamapahamkan di Jakarta, kemudian kita sumbangsih bakti untuk negeri ke Makassar untuk membantu orang-orang yang ada di sana. Begitu. Saya rasa ini sangat informatif sekali karena informasi yang baik seperti ini jarang kita dengar hari-hari ini. Entah itu di media massa atau media televisi karena mungkin yang viral-viral itu menutup Ya, menutup hal-hal yang baik itu seperti tadi. ini gitu loh. Jadi Ini Bung Panji ini sebagai yang terjun langsung. Jadi saya rasa informasinya benar-benar valid dan konkret gitu. Jadi rumah sakit Pertamina Royal di Ringkanaya Nah, Makassar. namanya ini Ya. apa? Rumah sakit Pertamina Royal di Ringkanaya Biringkanaya Makassar. Kemudian Itu masih satu di sana. ini jadi gini, Indonesian Healthcare Corporation itu rencananya akan membangun 54 rumah sakit khusus yang baru. 54 ya rencananya. 54 rumah sakit khusus baru secara bertahap loh ya pastinya, nggak bisa langsung bareng-bareng. Proses ya. Proses ya. Itu akan menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, paling tidak dengan 54 itu satu provinsi ada satulah rumah sakit khusus yang menangani hal-hal yang seperti jantung, otak. Ya, harapannya kalau ada satu rumah sakit khusus di satu provinsi bisa mengakomodir masyarakat dengan gangguan terkait. Jadi nggak harus keluar provinsinya, bisa ditangani di provinsi masing-masing. Jadi tenaga-tenaganya ini tetap dari Jawa, disekolahkan di Jawa, khususnya di Jakarta. Kemudian kita perbantuan ke rumah sakit yang baru dibangun itu. Setelah Dengan harapan setelah 1 tahun berjalan, rekrutmen putra daerah yang ikut Berada di sana, ikut kinerja ya. di sana bisa Berdiri di atas kaki sendiri. Setelah kami ini transfer knowledge kepada mereka. Oke. Ya ibaratnya kayak bayi lah, Ton. Bayi kan sudah 1 tahun kan sudah bisa berdiri sih, paling nggak lah Benar, berjalan lah berarti Iya. jalan. Seperti itu. Jadi saya rasa benar-benar mulia ya untuk kebijakan di bidang kesehatan ini. Kan sesuai sama tagline-nya BUMN kan, BUMN hadir untuk negeri. Ya kan nggak salah sebenarnya. Saya rasa ini implementasinya jelas dan konkret bahwa BUMN luar biasa untuk bidang kesehatan. Saya salut. Keren. Jadi ya kita patut apresiasi banget ya. Jadi Apresiasi ada program-program pemerintah yang kita harus blow up nih. Ini positif loh ya. Ini positif, kita harus blow up di mana antusiasme warga Indonesia Raya itu nggak selalu nyinyir tentang kondisi yang buruk-buruknya negara, tapi kita harus ya apa ya, objektif lah. Negara itu nggak semuanya, nggak selalu identik sama hal-hal yang seperti minimal itu. kita bisa ambil andil untuk berpikir objektif, dimana kita ambil sesuatu yang positif dari segala macam kejadian. Kan seperti itu. Dan harapannya BUMN ini bisa memacu semangat untuk pihak-pihak swasta untuk membuat sesuatu gebrakan yang sama mungkin seperti itu. Jadi saya harapkan untuk para sultan-sultan ini, swasta-swasta bisa mengikuti jejak di bidang konsum kesehatan. Karena Itu sangat mulia sekali. karena jumlah rumah sakit se-Indonesia Raya kan belum bisa mengakomodir keseluruhan masyarakat yang sakit kan. Benar. Tenaga medisnya juga Kalau terbatas. misalnya kita gini, ini ada fokus yang lucu sebenarnya. Kalau masalah pembangunan rumah sakit ya, kalau dibilang Indonesia itu uangnya banyak ya uangnya banyak. Kalau dibilang uangnya sedikit ya uangnya sedikit. Jadi tergantung parameternya. Terlepas daripada itu, pemerintah tuh bisa kok bikin rumah sakit, bisa. Mau tipe apa aja bisa. Cuma masalahnya kan satu, sumber daya manusianya itu loh. SDM-nya Kan nggak mungkin disulap dalam semalam tiba-tiba jago ahli dan lain sebagainya. Republik sulap kalau kayak gitu. Ini bukan republik sulap, ini real republiknya ya, makan memanusiakan manusia gitu loh. yang secara implementasi di lapangan. Dan tuh kesehatan tuh sebenarnya hak asasi manusia loh. Nah, human right. Iya, semua Kita manusia manusia berhak loh. sehat. Iya, berhak sehat itu loh. Itu nggak bisa disangkal ya. Kita manusia hidup ini berhak sehat, berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik. Jadi semoga doktrin di mana bahwa
layanan paling baik terpusat di Jawa yang kita istilahkan Java sentris, sedikit banyak terkikis dengan pemerataan sumber daya manusianya. Begitu. Ya, mungkin berangsur-angsur nanti proses ya bidang kesehatan di negeri ini bisa lebih baik. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan bagaimana sih bentuk rumah sakit yang ada di Makassar, nanti kita akan tampilkan rumah sakitnya seperti apa. Cukup sekian dari kita. Gak henti-hentinya dari channel ini ada pesan yang selalu kita sampaikan di akhir video ya. Jangan mudah terhasut, tetap berpikir jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.